Wali Kota Malang Sutiaji secara resmi mengatakan kemarin pada tanggal 14 April 2020, Pemkot Malang ini sudah mengusulkan pembatasan sosial berskala besar. Namun informasi yang kami dapatkan adalah Wali Kota Sutiaji ini memang sengaja mengirimkan draft pengajuan PSBB ini terlebih dahulu ke Pemprov Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita merujuk pada Permenkes nomor 9 tahun 2020, Afi dan juga pemirsa, maka kita akan melihat beberapa kriteria atau indikator di sana untuk suatu wilayah ini di ACC untuk pengajuan PSBB. Yang pertama adalah dua diantaranya mengenai peningkatan jumlah kasus menurut waktu dan penyebaran kasus menurut waktu. Lantas bagaimana sebetulnya peningkatan kasus COVID-19 di kawasan Kota Malang? Saya akan bagikan datanya per hari ini, tanggal 16 April 2020. Untuk pasien positif atau yang terkonfirmasi COVID-19, ini ada sebanyak 8 orang. 7 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian untuk orang dalam pemantauan atau ODP ini berada di angka 551. Rinciannya adalah 331 masih dipantau dan sisanya sebanyak 220 orang ini sudah selesai dilakukan pemantauan. Kemudian bagaimana angka pasien dalam pengawasan atau PDP di Kota Malang? Ini sebanyak 103 orang, rinciannya adalah PDP meninggal 4 orang, namun ini perlu didalami lagi apakah meninggalnya murni karena COVID-19 atau ada komplikasi penyakit lainnya. Kemudian berikutnya adalah PDP yang sehat atau sudah selesai pengawasan sebanyak 22 orang dan PDP yang masih dirawat ini sebanyak 77 orang. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bagaimana kesiapan sebetulnya yang dilakukan oleh pihak Pemkot Malang, sebetulnya jauh sebelum PSBB ini diusulkan atau dikonsultasikan ke Pemprov Jatim, Pemprov Malang sudah melakukan berbagai hal strategis dan sistemik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beberapa di antaranya adalah dengan dilakukan pendataan administrasi di perbatasan Kabupaten dan Kota Malang, kemudian juga dilakukan pembatasan jam operasional tempat-tempat keramaian dan melakukan teleconference meeting bersama dengan ASN-ASN di lingkup Pemkot Malang. Afi. Reno, dengan data yang ada, bagaimana respon dari Pemprov Jatim sendiri mengenai PSBB yang diajukan oleh Pemkot Malang ini? Ya, betul sekali Afi. Tadi siang kami sempat berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi. Khofifah membenarkan bahwa Pemkot Malang ini sudah memberikan draft pengusulan PSBB dan pihaknya sudah menerima draft tersebut. Namun Khofifah meminta supaya Pemkot Malang ini kembali merinci hal-hal apa saja yang memang dianggap rawan dan mendesak untuk diterapkan PSBB di Kota Malang. Sebelum saya akan membagikan data terlebih dahulu kita akan saksikan bersama statement dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Jadi hari ini itu datanya 8 yang positif dan dirawat, kemudian 7 sembuh dan 1 yang sedang dirawat. Dari sisi ini untuk bisa mengajukan PSBB, kita juga melihat ini titik-titik kerawanan, kerentanan sehingga harus diusulkan sebagai PSBB ini apalagi gitu. Kebetulan kita melihat lampirannya itu cukup sistemik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kota Malang. Kemudian saya koordinasi sama Pak Bupati. Kemudian saya minta Pak Korwil koordinasi sama Wali Kota Batu. Ternyata 2 ini itu tidak ada rencana untuk PSBB. Jadi kalau PSBB hanya Kota Malang, ini lalu lintas di sekitarnya juga tetap jalan. Gitu. Kalau kita mengacu pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB, maka salah satu indikatornya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada peningkatan kasus dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita lihat data di Kota Malang dari tanggal 11 April sampai dengan 15 April, angka yang positif terkonfirmasi COVID-19 ini stagnan, tetap di angka 8 orang. Sedangkan beberapa wilayah lain yang dinilai lebih layak untuk mengajukan PSBB namun belum mengajukannya atau mengusulkannya adalah kawasan Surabaya Raya. Itu dimulai dari kawasan kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan. Yang menjadi pertanyaan apa yang ditunggu oleh keempat kepala daerah kawasan ini sehingga tidak mengusulkan PSBB baik kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sementara demikian, Afi kembali ke Anda di studio.